Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Yuk, langsung aja ke materinya. Nah, ini yang pertama itu ada gambar ayam, yang kedua itu ada gambar proses ayam, daur hidup ayam. Terus yang di bawahnya ini ada kuda laut. Terus ini ada mamalia, ada hewan paus, lumba-lumba, ada kura-kura dan lain sebagainya ya. Kalian tahu kan hewan ini berkembang biak dengan cara apa? Nah, untuk itu marilah kita simak penjelasannya. Let's go. Nah, yang pertama ada perkembangbiakan aseksual pada hewan. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya, hewan yang melakukan perkembangan biakan ini dengan cara ini antara lain filum Porifera dan Coelenterata. Contoh hewan dari filum Coelenterata adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Hewan dari filum Coelenterata yang dapat membentuk tunas misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Nah, ini ada gambarnya ya, itu membentuk tunas, tumbuh terus tunas, terus tunasnya itu jadi anakan lalu patah lalu tumbuh lagi. Next, ini ada fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Ini namanya fragmentasi ya, atau membelah diri menjadi individu baru. Selanjutnya ini ada partonogenesis. Secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Nah, ini ya, partonogenesis itu kayak gini ya. Skemanya. Silahkan diperhatikan dulu atau kalian screenshot. Oke, lanjut. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan seksual ini ada, yang pertama ada vivipar ya. Vivipar itu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh dilindungi oleh rambut, dan ini berkembang biak secara melahirkan ya, seperti halnya manusia. Ini contohnya yaitu ada kucing, anjing, singa, sapi, dan lain sebagainya ya. Yang kedua ini ada ovipar. Ovipar seperti bentuk O, berarti ini bertelur ya. Ciri-cirinya itu tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, tubuh dilindungi bulu. Contohnya itu ada ayam, angsa, burung. Lanjut. Yang ketiga, ovovivipar. Pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam
tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Contoh hewannya yaitu platypus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Selanjutnya perkembangbiakan hidup hewan. Ini ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada metamorfosis tidak sempurna, itu ada pada nyamuk. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Sedangkan untuk metamorfosis sempurna, yaitu pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Ini contohnya ada katak ya. Terus teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama itu ada inseminasi buatan ini harusnya ya. Kawin suntik atau dikenal dengan inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina. Dengan bantuan manusia, inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Seperti bapak-bapak di samping ini ya, ini sedang melakukan inseminasi buatan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebenarnya ini masih ada lagi yaitu cloning dan juga hibridisasi ya. Tapi ini belum tercantum di sini. Jadi cloning itu adalah suatu teknik untuk mengembangbiakan hewan. Contohnya itu seperti domba doli, dan untuk hibridisasi itu juga salah satu cara untuk memilih bibit unggul pada sapi ya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.